gak mau ikutan misalnya ngomong kata kasar gitu ya misalnya. Ada teman-teman terus kayak kamu sok polos, sok suci gitu gak ikutan gitu. Kita pasti ada rasa kesel juga. Iya pasti. Gitu. Cara paling gampang itu, hai Tin, Cicit, kita adalah Cicet. Apa kabar Tin? Semoga kalian tetap sehat ya. Jangan lupa kalau misalnya kalian mau keluar rumah harus ikuti protokol kesehatan dulu supaya kalian gak sakit ya. Nah, sekarang kita mau bahas apa? Nah, kali ini kita bakal bahas jadi terang dan garam di lingkungan sekitar kita, misalnya di sekolah gitu. Nah, ini aku nanya dulu nih, itu kamu gimana lingkungan pertemanannya? Karena homeschooling, jadi aku ikut satu komunitas. Di situ, by the way, komunitas aku ini namanya Pewaris Bangsa. Ada di Jalan Ahmad Yani. Kalau ada yang mau lihat ya bisa. Oke. Terus, ya di sana aku dapat teman-teman yang ya sama-sama HS dan belajar di rumah sama kayak ya aku gitu. Komunitas aku ini tempat yang majemuk yang jadi beda latar belakangnya sama agamanya dan budayanya beda gitu. Jadi aku tuh punya banyak teman yang beda agama gitu. Jadi beda-beda, ada yang banyak. Salah satu keuntungan HS tuh aku bisa berteman dan dekat sama teman-teman yang beda umur gitu. Jadi nggak sekelas doang. Jadi aku dekat sama yang kakak kelas juga, sama adik kelas gitu. Terus kita deket gitu, jadi sering main walaupun nggak sekelas karena lebih nggak kayak sekolah biasa gitu kan. Jadi luas gitu pertemanannya. Wah, seru ya. Kalau di sana tuh ngapain aja tuh? Kayak kegiatannya kamu ngapain aja? Kalau di komunitas dulu aku ikut pramuka, tapi sekarang udah nggak ikutan sih. Ada field trip gitulah, biasanya kemana gitu, ngunjungin pabrik atau apa. Wah, gitu. Seru-seru. Iya, aku ikut persekutuan Kristennya. Ada yang remajanya, ada yang sekeluarganya juga ada gitu. Jadi kita yang Kristen keluarganya persekutuan bareng, terus ketemu kan jadinya. Nah, kalau kamu lingkungan pertemanannya kayak gimana yang di sekolah apa enggak gitu? Kalau di sekolah aku sekelas tuh sekitar 20-an lah anaknya. Lumayan lah jadinya bisa temenan sama banyak orang. Dan seangkatin itu kalau yang angkatan aku sekarang udah 3 kelas. Nah kalau di sekolah aku kan sekolah Kristen. Kebanyakan itu orang Kristen. Ada sih maksudnya satu yang agama lain, cuman nggak 1-2 lah, nggak banyak banget. Tapi kalau di kelas aku tuh biasanya banyaknya yang gimana ya, yang bilangnya Kristen tapi nggak sungguh-sungguh gitu loh. Kalau misalnya tanya ke gereja enggak gitu. Dan ya gimana ya, persekutuan nggak ikut juga, nggak ikut. Di sana temenannya juga banyak yang ngegrup-grup gitu loh. Jadi kayak sesuai sesuai kesukaannya, misalnya yang lagi itu sekarang K-pop gitu misalnya. Nah itu ngumpul gitu. Terus banyak juga sih maksudnya yang yang populer istilahnya. Iya atau enggak, apalagi kalau yang kakak kelas lebih kelihatan perbedaannya. Tapi kalau sendiri-sendiri. Tapi kalau misalnya udah disatuin semuanya bisa solid itu. Wow. Biasanya kalau kamu di sekolah kegiatan-kegiatan apa aja sih yang ada gitu? Kalau di sekolah aku biasanya dibagi lagi jadi kayak house gitu, sistemnya namanya house. Jadi dari kelas 10 sampai kelas 12 dibagi jadi 4. Ada 4 kelompok gitu. Nanti biasanya ada kayak porak gitu.
Itu biasanya house. Dan itu bisa lebih dekat juga tuh sama yang misalnya kakak kelas atau sekarang ada yang lebih muda gitu misalnya. Jadi lebih bisa tambah banyak lah. Terus jadi ada house black, ada yellow. apa tuh? Aku ada house green, ada house blue. Wow, itu satu. Itu namanya. Aku Oke. masuk house black. Ada ekstrakurikuler. Nah itu ikut lomba juga banyak lah. Biasanya kamu kalau di sekolah ekskul apa? Nah, masuk ekskul apa? Basket. Dari basket. By the way kan topik kali ini kita bahas tentang terang dan garam nih di sekolah kan. Dia di tengah-tengah COVID-19 ini. Kalau menurut kamu gimana caranya supaya kita nih sebagai orang Kristen bisa jadi berkat bagi teman-teman kita selagi ya misalnya kita nggak kumpul gitu, selagi kita COVID gitu, gimana kalau menurut kamu? Sama COVID ini emang kan lebih sering nggak ketemu kan, jadi palingan ya Dari tanya kabar lah gimana, atau misalnya oh ini nih aku punya ayat bagus atau apa, ngomongin ayat, ada ayat nih yang bagus juga yang berhubungan nih dari Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan melihatkan Bapamu yang di surga. Nah, dari ayat ini kita itu bisa kasih tahu kalau kita ini udah jadi terang dan garam. Nah, kita juga harus bercahaya nih di sekitar kita supaya mereka yang lihat kita itu bukan memuliakan kita ya, memuliakannya Tuhan. Nah, kita juga harus kasih contoh sih ke mereka karena mungkin keluarganya juga kan kita nggak tahu, jadi ya sebisa mungkin kasih contoh lah gitu. Nah kalau kamu gimana kalau misalnya di HS gitu jadi terangnya? Ya, by the way ayatnya itu salah satu kesukaan ayat hafalan aku juga tuh, supaya kita jadi terang dan garam. Yang paling penting kan percaya sama Tuhan Yesus dulu, karena Tuhan Yesus yang jadiin kita terang dan garam kan. Menurut aku dengan cara ya tadi kita bergaul, kita ngomong, apa yang kita tindak, bahkan yang kita pikirin juga gitu kan, itu pasti juga kelihatan apa yang jadi prioritas kita. Nah, ya itu yang paling gampang kan masalah. Kalau misalnya mereka malah kayak masalah itu cari teman dan misalnya jadi ke perbuatan yang salah gitu kan, itu kan kelihatan. Atau mereka berharap dan bergantung kepada Tuhan, itu kan kelihatan banget kan bedanya. Nah kan dari firman Tuhan yang minggu lalu yang waktu yang kita bahas itu Matius 11 ayat 28 yang dikatakan kita yang letih lesu dan berbeban berat diajak datang kepada Tuhan dan Tuhan akan berikan kelegaan. Itu kan pasti kalau kita datang ke Tuhan dan melakukan semua sesuai dengan kehendak Tuhan, pasti Tuhan bakal meringankan beban kita gitu kan. Kalau misalnya masalahnya jadi lebih enteng. Terus kalau menurut kamu contoh-contoh spesifik apa nih yang bisa kita lakukan supaya ya bisa jadi berkatnya? Nah sekarang kan karena COVID itu semuanya online nih. Nah pasti semuanya pada pakai sosmed kan. Nah biasanya pakainya apa nih kamu? Aku biasanya pakai Instagram, pakai WhatsApp, pakai TikTok juga tuh kalau lagi bosan scroll TikTok sama nonton YouTube gitu. Nah biasanya nih Instagram kan yang paling lumayan lah dipakai sama teens. Nah Paling kita bisa tuh posting misalnya, kalau aku sih sukanya waktu itu posting ayat ya, maksudnya supaya orang yang baca juga maksudnya Tuhan bisa ngomong lah gitu dari ayat itu.
Terus juga kalau aku posting biasanya tuh apa ya, harus diperhatiin sih isinya. Nah kita juga harus perhatiin nih isi postingan kita. Karena kalau misalnya kita jadi contoh, orang tuh pasti ngelihat dari segala sudut pandang lah, dan kita pasti ada aja gitu orang yang ngejudge lah, misalnya kok kamu gini, orang Kristen kok gini gitu kan. Nah jadi harus yang mencerminkan. Iya, harus mencerminkan Tuhan gitu. Kalau kita posting pasti ketahuan lah kitanya orangnya kayak gimana gitu. Iya, bisa dilihat juga dari postingannya orangnya gimana gitu. Nah, kalian biasanya yang tim di sana biasanya suka pakai apa aja nih app-nya? Nanti kalau boleh komen ya, yang app kesukaan kalian yang kalian sering buka gitu. Ya. Terus aku kan ya lihat kamu suka posting gitu kan di Instagram, posting ayat lumayan sering tuh, hampir setiap hari ada gitu kan. Apa pernah ada yang komen, dapat feedback gitu, misalnya ada teman-teman atau keluarga kamu atau apa yang komen tentang postingan kamu? Kan kayaknya sekarang tuh kalau misalnya kebanyakan yang takut gitu kalau misalnya kita posting takut misalnya sama teman-teman dibilang sok suci atau sok Kristen kamu mah kayak sok baik gitu-gitu kalau kita posting. Nah kalau kamu gitu nggak sih, ada nggak? Kalau post gitu nggak terlalu banyak sih yang komen. Cuman ada sih ada sih yang komen, tapi bersyukur komennya baik. Kalau yang jelek itu sih nggak ada ya, maksudnya nggak tahu kalau sebenarnya mereka mikirnya gimana mikir, gitu. Bisa aja, karena pasti ada lah maksudnya satu orang gitu. Terus ya apalagi aku kan anak pendeta gitu ya, jadi harus lebih menjaga sikap, menjaga postingan, jaga semuanya lah, karena lebih dilihat gitu sama orang istilahnya. Kalau kamu pernah nggak dibilangin kayak sok suci gitu atau gimana? Ya pernah sih waktu itu, kalau misalnya pas gak mau ikutan misalnya ngomong kata kasar gitu ya, misalnya ada teman-teman terus kayak kamu sok suci gitu gak ikutan gitu. Kalau pernah sih, tapi yang gak sering. Cuman ya pasti pernah. Tapi kan kalau menurut kamu gimana cara kita ngerespon dengan baik gitu ke orang-orang yang bilang kita sok suci gitu? Apa harusnya kita kayak malu terus kita jadi ya udah deh ikutan aja supaya nggak dibilang gitu, atau kita marah mereka kamu kan gini gitu, atau gimana sih kalau menurut kamu? Kan susah tuh kalau kita pasti ada rasa kesel juga. Iya pasti. Gitu. Cara paling gampang itu nggak usah dengerin. Kalau kita nggak dengerin, ya pasti kita juga nggak terlalu peduli sama komen-komen gitu. Jadi kita nggak mikirin terus. Nah tapi kalau misalnya kita mikirin terus, itu hasilnya malahan kita yang capek gitu. Kalau kita overthinking terus, aku di komen gini, nanti kita yang capek sendiri, malah ngerugiin diri sendiri. Dianya mah biasa-biasa aja kali ya, cuman ngomen gitu doang. Cuman sekedar ngomong gitu. Nah, kita bisa juga nih doain mereka. Kalau misalnya ada yang komen, kamu sok suci apa? Ya tahan aja lah, jangan ikut-ikutan mereka. Kita doain aja, kan kita nggak tahu isi hati mereka apa, isi pikiran mereka apa, yang tahu kan cuma Tuhan. Jadi kita cuman perlu doain mereka aja. Dan yang pasti nggak boleh ngikutin mereka ya. Jangan ya. Bisa juga nih kalau misalnya ada yang kita lihat, ini orangnya perlu diperhatiin, atau misalnya perlu perhatian lebih gitu, misalnya ya bisa aja kita gimana ya, kayak nanyain kabar gitu misalnya, atau ya bisa lah nanya ke dia nanya kabar gimana gitu. Nah tapi kalau soal merhatiin orang nih, kalau kamu gimana?
Maksudnya merhatiin orang kayak gimana ya? Gimana cara? Kayak bisa aja bisa aja A few moments later. perhatiin orang gitu, misal aja tuh kayak tadi nanyain kabarnya gitu. Kalau kamu gimana? Atau misalnya Teens yang di sini nih, gimana caranya merhatiin orang? Bisa tulis di komen ya. Atau kalian pernah dapat pengalaman apa juga yang misalnya buruk atau yang senang tentang tentang yang tadi, misalnya kalian post terus kalian ada pengalaman, boleh juga ya komen. Gimana kamu bilang? Iya. Oh iya. Kayak kalau cara aku sih mungkin untuk merhatiin orang gitu. Bisa aja ya itu ngechat dia, tanyain kabarnya di WA atau di IG, bisa kalian bisa ditanyain. Terus atau juga bisa kita kunjungin rumahnya. Nah, bener tiba-tiba banget. gitu kan. Cuman karena COVID nih ya, jadi harus lebih hati-hati aja. Paling kita nyamperin di depan rumahnya terus say hi doang, atau sambil bawa makanan atau minuman, atau kalau misalnya kamu datang ke rumahnya juga bisa kita gojekin, bisa digrabin. Kan banyak tuh sekarang makanan-makanan dari Iya, rumah benar-benar. gitu. Jadi bisa aja kita pesan gitu. Nah, pernah kan aku juga pengalaman ada teman-teman yang gak diduga yang ngirimin makanan atau minuman ke aku. Itu kan buat aku ya cukup penguatan dan jadi berkat sih buat aku sendiri, karena kayak nggak diduga gitu orangnya tiba-tiba teh ngasih gitu kan, terus kayak wah apa ini gitu kan, kaget ya. Itu bisa salah satu untuk merhatiin juga gitu. Dan juga sih pasti terberkati banget ya orang yang dikasih. Kali-kali kamu gitu dong. Ngejekin. 1 hour later. Iya pasti semua orang seneng ya kalau digojekin makanan gitu. Ya. Kamu sekali-sekali gitu dong ke aku. Oke. Ya pasti orang kalau didapat kayak gitu, oh terberkati banget kan. Dan misalnya kita yang ngasih misalnya juga pasti seneng tuh ngeliat reaksi orangnya, wah makasih, seneng banget gitu. Itu pasti seneng banget juga sih. Dan kemungkinan juga itu jawaban doanya mereka. Misalnya aku lagi pengen diperhatiin nih, terus misalnya kita ngasih gitu. Nah itu buat mereka itu bisa jadi tuh jawaban doa. Iya, itu bener banget. Karena pasti yang ngasih juga bakal senang gitu kan. Iya. Kesenangan tersendiri, bisa bagi berkat pada orang lain. Ya kita juga harus belajar peka sama Tuhan. Kalau misalnya tiba-tiba Tuhan ingetin kita nih satu orang gitu, tiba-tiba gak tahu aja kenapa kita inget dia terus gitu, misalnya kita kepikiran dia, itu jangan diabaikan kalau misalnya Tuhan yang ngomong gitu. Mungkin emang orang itu perlu diperhatikan dengan cara-cara yang tadi, misalnya bisa pokoknya dengan cara apapun lah. Kalau misalnya Tuhan ingatkan ya, kalau bisa kita merhatiin orangnya. Terus mungkin kita ngasih tuh harganya nggak seberapa, itu cuman kelihatannya kayak sepele dan simple gitu, tapi kalau misalnya itu yang dibutuhkan mereka gitu, dan pasti mereka kan terberkati dan kita juga pasti terberkati gitu kan. Bener banget sih, dan yang penting itu kita juga harus sering-sering berdoa sama Tuhan, dan kitanya juga harus punya relasi yang bagus sama Tuhan gitu. Kalau nggak, kalau kita nggak peka juga dengerin suara Tuhan, ya mau gimana gitu. Jadi kitanya harus perbaikin lah. Misalnya kalau kita punya lagi ada masalah atau kesel sama siapa, itu harus banget sih larinya ke Tuhan. Kalau misalnya ke orang lain boleh, cuman maksudnya yang pertama itu harus ke Tuhan dulu, supaya dan ya pasti ditolong sih sama Tuhan pasti. Walaupun kita misalnya udah putus asa banget, itu pasti ditolong sih sama Tuhan.
yang bisa juga ke teman yang seiman gitu kan, jadi bisa saling bantu, bisa berdoa bersama mungkin gitu kan ya. Bisa juga kayak persekutuan bareng nih, ikut persekutuan bareng juga bisa tuh mendekatkan diri ke Tuhan gitu. Dan kita juga harus apa ya, kalau bisa temenan mah sama semua orang ya, tapi gimana ya, kalau misalnya sama yang seiman, sama yang bener-bener sungguh-sungguh sama Tuhan itu bisa lebih kuat juga kitanya, karena apa ya, kayak sejalan lah sama kita gitu. Nah, terang dan garam ini, misalnya garam nih kan bisa kalau dimasukin ke makanan jadi nggak tawar lagi tuh, jadi enak tuh makanannya. Ya. Nah itu juga, itu juga bisa ngingetin kita nih, bisa ngasih pengaruh buat mereka, bisa kalau terang bisa menjadi terang buat mereka juga. Jadi gimana ya, ngasih pengaruh buat mereka, dan merekanya juga bisa memuliakan Tuhan, bisa jadi lebih dekat ke Tuhan, bisa melihat kita dan teringatnya Tuhan gitu. Benar. Kalau misalnya kayak yang terang juga, dia bisa di tempat gelap terus kita jadi berkat, terus kan jadi Benar. di situ terang gitu ya. Pengalaman paling menarik menjadi garam dan terang di kehidupan sehari-hari pasti ada satu dong yang ingat banget buat Tewe, memberi pengaruh yang baik gitu buat teman. Nicole? Ya kan yang Kalau aku sih pernah gimana ya, karena beberapa temen aku tahu, maksudnya anak pendeta, jadi sering nanya, ya nggak sering sih, maksudnya sempat waktu itu nanya soal dari Alkitab, misalnya kan ada yang nggak ngerti atau apa, mereka nanya atau enggak opininya gimana gitu. Itu lumayan sih, dan aku bersyukurnya lewat ngomong kayak gitu mereka bisa kayak apa ya, oh iya bener Tuhan tuh kayak gini bla 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 gitu. Itu aku bersyukur banget sih. Nika kan? ya paling ada tuh yang misal yang baru aku kenal teman sih gitu, udah lama tuh kan baru ketemu, terus misal baru kenal, terus dia udah lama nggak baca Alkitab itu kalau nggak salah. Terus aku kayak baca, terus aku bilang kan misalnya baca tapi misalnya sambil males-malesan gitu kan, terus kayak jadi teh gak teratur dan banyak bolongnya. Terus aku bilang, yaudah kamu baca, terus kamu kasih tau aku yang menarik apa setiap hari gitu kan. Jadi aku tanyain tuh setiap hari dia udah bacanya sampai mana, terus yang menarik hari ini apa, jadi supaya dia benar-benar baca gitu. Terus akhirnya bisa sampai dia bisa nggak bolong gitu. Itu aku senang sih karena bisa jadi berkat di situ. Oke, gitu. Kan tentu jadi orang tuh kita jadi terang dan garam harus diusahakan terus, tapi nggak selalu kita dalam posisi yang baik. Nah, buat mempertahankannya supaya kita terus jadi terang dan garam, apa yang biasanya dilakukan? Ayo, siapa dulu? Kamu. Paling ya deket sama Tuhan terus sih. Misalkan kalau misalnya kita dekat, pasti misalnya kita punya pengalaman juga, terus kita pasti mau ceritain, itu kan bisa juga jadi berkat kan ke orang lain kalau kita ceritain pengalamannya. Ya pokoknya kayak tetep aja sih harus sama Tuhannya, harus tetap dekat gitu. Kalau misalnya enggak, ya kadang agak susah juga kalau mau jadi berkat. Kalau gimana? Kalau menurut aku sih, ya itu sih yang pertama, harus kita sama Tuhan harus dekat dulu, harus banyak berdoa saat teduh gitu. Usahain jangan bolong ya. Jangan malas-malas juga. Iya, kalau misalnya kita udah deket nih misalnya sama Tuhan, udah rajin saat teduh, udah berdoa terus, nanti kalau misalnya ada situasi yang bikin
bikin kitanya jadi apalah istilahnya dicobain untuk tidak menjadi terang dan garam gitu. Pasti itu dibantuin sih sama Tuhan, Roh Kudus pasti ngebantu juga gitu. Jadi kita tetap harus ya guys, harus jadi contoh buat sekitar kita, karena jadi terang dan garam itu menerangi dan memberi rasa. ya pokoknya harus tetap berdoa sama Tuhan, saat teduh setiap hari juga, terus ya itu sih palingan kalau dekat sama Tuhan pasti dibantulah semuanya. Ya sampai situ dulu ya guys. By the way, kalau misalnya kalian mau bagi-bagi pengalaman atau ada ide atau mau ada topik nih Iya. misalnya yang mau dibahas di Cicatin ini, bisa kalian tulis di tulis komen. Oke, sekian dari Cicat hari ini. Tetap semangat dan jangan lupa berdoa ya. Sampai jumpa. Saya Cip, Saya Cat. sampai jumpa lagi.